Halo teman-teman, balik lagi di Cita Channel. Jadi di video kali ini kita membuat settingan yang berbeda, yaitu kita akan membuat podcast ala-ala kita, yaitu kita namain dengan Mas Bro Makan Sambil Ngobrol. Nah, karena waktu ini Nara tuh saya sering undang di acara bank atau di acara tempat saya nyari rujak dulu itu. Karena Nara mendatangkan banyak view, maka kita undang lagi di Mas Bro kita yang pertama. Nah, kita akan bertanya lebih dalam tentang Nara bagi yang penasaran di rumah. Biar gimana sih seorang Nara itu sendiri? Perasaan gak enak. Perasaan gak enak ya. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita saksikan videonya ya. Check this out. Nah teman-teman, di samping saya sudah ada Nara Jang Nara. Yang bagi yang belum tahu, silakan dulu kenalin dulu namanya siapa. Lagi. Lagi ya, kalau belum tahu nih yang baru-baru nonton channel saya, kan biasanya channel makanan. Sekarang masih sih dalam makanan, tapi kita lakukan podcast karena kan sekarang banyak yang bikin seperti ini dan nyari durasi video yang lebih panjang. Nah, silakan kenalin dulu namanya. Biodata. Hai, nama aku Jang Nara. Itu nama kampus, tapi banyak orang taunya Jang Nara. Oh, Jang Nara. Yes. 17 tahun. Wah, nggak mungkin 17 tahun seperti ini kan. 17 tahun. 17 data kasih duit tadi. Oh ya. Disuap ceritanya 17 tahun. Terus apa lagi? Tinggi 167 cm. 167 cm? Yes. Berarti kayaknya lebih tinggi dari saya ya. Pokoknya rahasia. Itu rahasia pokoknya. Pokoknya saya lebih tinggi, gaya saya yang lebih tinggi. Bukan tinggi badan. Ya, terus Anda tumbuh ke depan. enggak ke atas. Bukan rezekinya yang ke atas. Oh ya, aduh astagfirullah. Rambut semakin ke belakang, Oh, iya, tapi kan. semakin ke Jangan depan. seperti itu. Itu adalah tips bagi laki-laki sukses. Iya, ya, boleh. Ya, Nara Jang Nara. Pacarku gitu soalnya. Udah bilang pacar ya. Jadi, apa kabar Nara? Luar biasa? Ya, luar biasa. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang aku sibuk menjadi seorang pebisnis Pebisnis angin-anginan awalnya, tapi ternyata bagus banget kalau emang untuk diterusin. Bisnis apa? Angin-anginan gitu? Iya, Angin dijual langsung dibungkus gitu? Ah, bener? Apa that's right? Gimana di bisnisnya? Nih, aku buat bisnis dupa yang kebetulan karena kita di Bali yang 95% penduduknya pasti orang yang agamanya Hindu, Hindu ya? dan pakai dupa gitu. Jadi ini dupa dari Ya. buatan sendiri. Yes. Ya, ya Gini, setiap orang itu bisa buat dupa. Terus apa dong kelebihan dupaku? Ya gitu. Itu kan. Belum promosi ya? Gitu. Ini aku punya inisiatif sendiri. Mungkin karena kita kaum muda, kaum remaja, jadi punya kreativitas yang masih seger gitu. Jadi aku inisiatif buat dupa tridatu. Jadi ada 3 warna. Ya. Terus 3 aroma juga. Jadi hitam, putih, sama merahnya itu masing-masing punya aroma yang berbeda. Aroma tersendiri ya? Yes. Oh, ini ada gelang tridatunya juga ya? Iya, ada gelang tridatunya juga. Ini desain sendiri juga, packing sendiri juga, celup sendiri juga. Celup ya, hebat sekali. Jualan sendiri juga, marketing sendiri juga. Iya. Nah, sebelum itu kenapa nih bisa jualan beralih ke bisnis dupa, sedangkan orang-orang zaman sekarang kan bisnisnya itu tidak sampai kepikiran bisnis dupa, palingan buat franchise, buat makanan, Buat YouTube. buat YouTube seperti saya, buat ya usaha-usaha makanan lah atau nggak angkringan gitu. Yes. Jadi kita nggak tahu ya masing-masing Doraemon. Kita nggak tahu masing-masing punya kelebihan di mana. Aku suka makan, banyak banget bisa makan apa aja, tapi nggak bisa masak. Jadi untuk jualan makanan udah gagal. Karena nggak bisa masak. Ya, aku suka makan aja yang banyak. Terus jadi YouTubers. Aku nggak ngerti IT, nggak ngerti caranya ngedit itu nggak bisa. Jadi gagal lagi. Tapi sebenarnya kalau YouTuber itu sebenarnya cuman modal malu, berani malu aja. Kalau masalah IT itu belakangan aja, saya juga nggak bisa ngedit kan.
Tapi sorry, dia suhunya di Kyoto memang lalu Oh, gitu. masalahnya. mungkin karena niat juga ya Iya. kan. Nah, terus berarti 2 udah nggak nih? Terus yang ketiga apa alasannya? Pengalaman. Pengalaman. Ya. Jadi gini, aku dulu wisuda itu di Fakultas Hukum, aku sarjana hukum. Pengalaman pertama kerja jadi guru autis. Guru autis. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi aku ikut tes, kemudian lulus untuk jadi guru terapi, aku berhasil buat anak-anak bisa berbicara dari yang nggak fokus anak-anaknya terus ngomong itu kayak bahasa planet atau nggak suara mainan piano tau? Misalnya kayak Doraemon. Gitu. Yes, Kayak do re mi kayak gitu. Kayak gitu tuh bener-bener jiplek-jiplek sama kartun apa tuh Marsha. Nah itu bener-bener ditiru. Jadi anak itu bingung kan, dia tuh harus berbicara pakai bahasa apa. Nah itu aku latih supaya dia ngerti bahasanya kita, supaya dia bisa ngeluarin apa keinginan di hatinya dia. Ya gitu, aku resign dari sana, aku punya murid sendiri. Resign dari tempat autisnya itu. Iya. Nah, sebenarnya mau nanya nih sebenarnya, kenapa apa sih kesulitan ngajarin anak autis tuh sedangkan dia kan bisa dibilang karena ngomongnya kayak do re mi. Gimana sih caranya biar dia ngerti bahasa kita, biar dia bisa juga ngomong seperti kita tuh gimana caranya? Yang pertama gini, anaknya itu harus dicek dulu sebenarnya. Itu Covid ke dicek. Dicek dulu ke dokter. Itu ada dokter khusus. Itu anaknya misalnya dia kenapa nggak bisa ngomong? Pertama dia nggak bisa dengar. Kemungkinan ya pertama dia nggak bisa dengar. Yang kedua lidahnya pendek. Jadi dia susah untuk mengeluarkan suara. Yang ketiga anaknya malas untuk ngomong. Yang ketiga ini yang paling susah. Malas untuk ngomong itu. Ya sebenarnya dia udah bisa disimpan aja pakai tok. Oh gitu. Dan kita harus sabar. Itu terus ini ya berdasarkan yang pengalaman aku yang paling cepat aku ajarin itu 4 bulan. 4 bulan. Dari yang dia udah bisa ngomong cuma dia nggak punya dunianya sendiri. Sibuk sama mainannya sendiri, dia nggak mau diganggu sama orang lain. Kalau diganggu tuh marah, emosi. Dia pengen makan tapi nggak bisa ngomong. Tar lu sebenarnya. Kalau anak autis itu sebenarnya anak yang gimana? Nah, autis itu udah banyak banget sebenarnya. Yang sering ditangani aja. Nah, oke. Biasanya ada speech delay. Speech delay berarti ngomongnya tuh keterlambatan berbicara gitu. Ya, biasanya keterlambatan berbicara. Autis itu anak bisa searching di Google juga ya lengkapnya. Ya. Anak autis itulah anak yang susah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Itu udah sih menurutku itu udah termasuk autis. Kayak orang-orang introvert itu udah termasuk autis ya? Belum ya artinya. Tapi misalnya gini, introvert mungkin ini autis ya. Mungkin dia belum masuk ke sini gitu. Fase seperti ini gitu. Kayaknya beda deh, nanti salah ini. Iya. Kayaknya enggak tahu. Ahlinya aja. Enggak tahu, mungkin cari nanti di Google tuh autis itu seperti apa. Speech delay. Terus gimana caranya menangani itu? Iya, sebenarnya di tempatku kerja itu sebenarnya mereka punya modul tersendiri, itu punya hak cipta. Jadi aku nggak bisa terlalu share di sini, gitu, ya. Dia punya cara-cara tersendiri. Gimana? Yang pasti itu ada masas. Jadi biar lemes di sini. Pokoknya ada cara-caranya kita. Ada rangkaian grade 1, grade 2, grade 3. Kalau udah berkembang, setidaknya sampai sekarang anak yang saya ajarin udah bisa ngomong, menanyakan. Menanyakan, Ya, bertanya. Bertanya itu luar biasa, perkembangannya sangat bagus. Ada kebanggaan tersendiri lah ya. Dia udah bisa mau makan apa, udah bisa bilang. Mau pipis udah bisa bilang. Itu benar-benar kemajuan yang signifikan kalau untuk seorang anak autis. Gitu Dan ya. sekarang udah banyak yang kuliah juga. Iya. Ya. Salah satunya di Unhi ada. Untuk pelajarannya. Ya belajarnya di sana. Dia lulus universitas. Itu anak autis yang diajarin itu seumuran berapa? Ada yang keterlambatan bicara biasanya dari 3 tahun. 3 tahun? Iya. Di tempatku yang dulu itu dari 3 tahun sampai 27 tahun. 27 Ya, tahun? 27 tahun dia baru kelas 2 SMA sih waktu itu.
sampai 27 tahun kelas 2 SMA ya. Oh itu di saat itu umur kita berapa sih? 2 dia, SMA. Dia omku tapi jadi muridku. Oh gitu ya. Jadi sinetron lagi. Ya kita lewatin dulu anak Odis nanti biar nggak salah kan. Ya, udah. Nah terus habis itu lanjut Lanjutlah ke travel Korea kan? No, bukan. inilah dia. Nah tempat kerja kedua itu dia perusahaan aromaterapi. Kita ekspor impor dupa apa ekspor. wewangian. Kita hanya kirim ke luar negeri, essential oil, massage oil. Sempat booming juga itu sekian tahun tempat kerjaku yang ini. Terus aku karena back office gitu kan, jadi boleh ngelihat Cara proses pembuatannya. pembuatan. Tapi aku nggak pernah nyoba sekalipun, nggak pernah coba dan nggak tahu takaran, nggak tahu apa, cuman ngelihat aja. Udah gitu baru ke garment juga sempet jadi tahu jenis kain. Pokoknya pengalaman. Sekarang baru di travel Korea. Travel Korea sekarang masih Masih. Masih. Cuma statusnya dirumahkan karena pandemi seperti ini ya. Saya juga pun mengalami seperti itu. Makanya langsung buat dupe. Yes, dan dupa ini full celup tapi dengan harga yang benar-benar terjangkau. Full celup dengan harga Abu dingin, Ya. yes, abu dingin, tapi wanginya sampai pangkal. Terus harganya itu cuma 30.000. Di saat, segini? yes, di saat di pasar-pasar di sini 30.000 tuh nggak ada wangi apapun. Iya, setuju. Boleh dicek, boleh kalian beri. Oh, langsung kalau di pasar. misalnya dengan harga dupo 30.000 itu tuh belum dapat dupo yang wangi. Ya, biasanya itu disemprot. Oh, semprot Jadi ada alatnya. Jadi kalau dibawain tuh harum, tapi waktu dibakar nggak ada wanginya sama sekali. Oh, karena itu disemprot, kalau dibakar tuh udah hilang mungkin Ya. efeknya. Atau mungkin kalau karena disemprot-semprot nanti lama kelamaan bakalan hilang kan? Iya. Tapi kalau dari ini duponya udah kecium banget ya. Coba deh hidupin yang vanilla, kan jarang banget tuh ada dupa vanilla. Ini untuk iya. ini untuk rasanya Wangi strawberry, kopi, cappuccino. ini untuk wangiannya tuh ada wangi apa, Nara? Jadi ini aku pilih-pilih sendiri wanginya yang spesial aja, pakai telur. Yang pertama telur. Telur. Yang pertama itu vanilla. Itu Vanilla. paling best seller. Vanilla yang Favoritnya kameramen. vanilla gitu. Vanilla aja aku bulan kemarin kayaknya habis vanilla aja ya. 100 kilo kayaknya ada. 100 kilo. 100 kilo vanilla. Satu bulan Ini kemarin yang ini ya? khusus Vanilla tuh yang Iya, yang putih. yang putih. Atau yang Ini ya. Ya kita coba Kalau yang untuk ini. yang satuan, Udah ada. untuk yang satuan dia nggak tergantung warna sih ya. Kalau khusus tridatu aja baru aku aromanya tentu ya. Oh, nah, nih mau nanya nih, kan kalau orang beli dupo harus beli segini apa ada kemasan yang lebih mini? Yes, jadi kita punya ukurannya terbaru itu 15 cm. Yang Ini terbaru berapa nih? banget. Ini yang 28 cm. Ada 15, 22, 28, 32. 32. 32 itu paling panjang tuh sehari-hari loh ya. Bukannya untuk maturan harus yang gendut. Bukan saya gendut berisi. Kalau saya kan mau beli dupo tuh mau yang putih gini, kalau mau putih gini aja bisa. Bisa dong, apa aja bisa. Customer wah. Pokoknya request langsung di Queen. Narajang Nara ya. Yes. Nanti ada IG duponya di mana? Di NGN_Bali. Bali gitu. Yes. Ya sekarang kita mau coba nih duponya nih, yang mana nih? Yang mana aja boleh, yang putih ini vanilla. Ini yang katanya paling laris tuh yang 100 gram per waktu 100 kilo, 100 gram. Mas, 100 gram dari gue suge. 100 kilo maksudnya. Ini sudah ada korek ya teman-teman ya. Apa? Happy birthday to you. Ada yang ulang tahun. Nah, ada ulang tahun di sini. Awas ya, abis ini babi ngepetnya datang. Emang ya? jaga Enggak. lilin. Jangan lupa. Matiin dulu dupa. Orang ngidupin dupa tuh dia mati. Ini Iya. dikira lilin romantis di restoran tuh apinya nyala. Tapi ini waktu dibakar tuh langsung bawa vanilla ya? Ya, udah bawa lagi. Langsung. Karena aku lagi pilek. Ya. Gimana nih orang jualan Oh, iya, dupo aku pila? Tapi emang keras sekali baunya, bener nih, bener. Nah, ini Ya. kalau yang merah nih apa? Cabe.
Apa kan biasanya cabai tomat? Terong tomat. Apa? Itu Krishna Gold. Baunya sampai sini dan soft gitu loh, nggak Yes. sakit hidung. Iya, aku suka banget yang soft, tapi dia wangi. Nggak mau yang strong, biasanya itu buat di tenggorokan apa sih bahasa ininya? Sengek-sengek gitu. Buat sampai batuk-batuk biasanya. Dan itu semakin strong aroma dupa, berarti zat kimia itu semakin pekat. Oh gitu, bagi teman-teman yang biasa beli dupa yang emang keras banget baunya, berarti itu ada bahan kimianya di dalamnya. Iya. Mungkin bahan kimianya lebih banyak daripada apa? Kandungan Akar- zat kimianya lebih keras dia, ada penguatnya. Oh gitu, ya. Nih boleh nih kalau yang mau beli dupa, apalagi mau galungan kan? Iya, betul banget. Mau galungan, mau maturan. Bisa pakai parcel, bisa pakai request. Oh parcel, nanti request aja langsung ke, nanti saya taruh di deskripsi IG-nya. Dan untuk pembayaran itu bisa via online ya. Yes, itu seru banget pakai ini. Ini sumpah aku gampang banget karena customer kan banyak beda bank. Terus aku cariin aja, punya foto GoPay nggak? Oh punya, ya udah langsung sini tanpa kena admin 6.500 itu. Nah, biasanya kena admin ya 6.000. Iya, kalau beda bank. Ya pokoknya nanti order langsung, nanti kita kalau kalian mau pakai ya online nanti QR code-nya nanti bisa dikirimin sama Narajang Oh, Nara. gampang banget. Seputaran pasar lagi free ongkir, aku yang antar. Di Denpasar free ongkir. Yes, minimal belanja 50.000 aku yang antar free. Oh iya. Gratis fotoan sama aku. Ini kabok. Gak apa-apa. Nah langsung gimana kalau kita lanjut ke main topik aja. Oke. Kita akan mengenal Nara lebih dalam lagi kalau teman-teman penasaran di rumah. Nah Nara ini kan Nggak enak. jadi Naranya ini kan orangnya sebenarnya tomboy Nara ya. Ya. Dulu waktu SMA tuh kan saya baru kenal nih orang cowok apa cewek sebenarnya. Soalnya perawakannya itu seperti cowok, tapi mukanya tuh seperti cewek. Bukan, mukanya tuh cewek tapi perawakannya seperti cowok. Mau dicek? Nah. Sama Saya asalnya. sempat Nah, jadi dengan perawakan seperti ini, apakah Nara punya perlakuan spesial dulu, Nara? Waktu dari pandangan orang tomboy ya, Perlakuan spesial dari cowok gitu. Cowok atau cewek kan kadang kalau misalnya cewek. Ya kalau cewek dari pandangan seorang cewek, cowok gitu. Lebih seneng diajak main kan sama orang gitu. Nah, gini ya. Kalau menurut Kia, tomboy itu pun ada tingkatannya, tau nggak? Oh, ada gitu? yang tomboynya itu dia 100%. Gimana ya, bener-bener laki banget, sampai ngerokok, sampai cara jalannya, sampai alat di kamarnya, sampai bajunya, sampai celananya, cowok banget semua. nah. Ada yang setengah-setengah laki. Hmm. Tapi aku pecinta lelaki. Iya, tapi kan gitu. Nanti kan takutnya nanti ada LGBT kayak lesbi kayak gitu Ya, mungkin ya. kan. Sempet nggak ya? Sempet sih kayaknya dulu. Pernah gitu? Aku yang tahu. Oh gitu. Berarti pernah merasakan asmara sesama dengan cewek Mungkin gitu. disukain, bukan suka balik. Oh, Nara yang disukain bukan Iya. Nara yang suka Aku sama yang cewek. disukain. Oh, kamu yang disukain. Kan horor. Kayak waktu aku foto rambut cowok. Kamu ganteng. Oh gitu. Dapat Ya, perlakuan seperti itu ya. Dan itu horor, sumpah. Oh gitu. Aduh. Itu terakhir waktu kuliah dan aku nggak pernah potong rambut cowok lagi setelah itu. Oh gitu. Ya. Orang Gara-gara kampus. Enggak sih, ada kenalan lah. Oh, oke. Oh, Kan gitu. kalau di kampus itu udah makacaan kayaknya orang kayak gitu. Iya sih. Ya kan? Dan itu menurutku penyakit menular gitu dan kalau LGBT. I don't know. Oh gitu. Jadi mending jaga jarak aja ya. Makanya kalau penampilan tuh lebih ke feminim dikit gitu. Sekarang lihat dong. Sekarang kan udah sedikit ya feminim lah sedikit. Setengah-setengah. Aku suka yang setengah-setengah. Mungkin tipe cewek yang nggak ribet kali ya, karena kan cewek. Iya benar tuh, benar. Benar banget. Skincareku ya ampun, lipstikku. Oh my god, aku Tapi Dara pakai gituan juga, skincare, lipstick juga. Kalau skincare aku tetap pakai. Skincare aku tetap pakai karena Oh, skincare pakai. ya aku suka tomboy yang cantik gitu. Oh, tomboy cantik. Kulitnya harus sehat. Gitu. Ya, tomboy yang cantik itulah Iya. prinsip Nara. Kalau dideketin cowok ada banyak. Aduh, nggak usah ditanya ya. mati
kalian ngulik-ngulik aku. Iya kan dia lebih tahu pandangan orang tomboy itu seperti apa gitu. Ngaruh nggak sih orang tomboy itu kayak kamu kan cuek kan, jadi cowok tuh kayak seru nih orangnya. Iya. Tahu deh. Aku sih dulu emang kebalan sama Nara, cuman minta nyontek aja. Iya. Ya kan? Kan nggak pernah ngajak keluar emang. Iya. Gitu. Iya. Percaya. Iya, aku soalnya tenang aja. Iya. Jadi dulu SMP, ya aku udah tomboy SMP. Dari tomboy? Dari SMP. Udah dari kecil lah. Dari kecil emang perawakan seperti cowok Seneng gitu ya? banyak pagar, yang punya buat umbi-umbian tuh udah sendiri. Pokoknya kayak cowok banget. Dari SMP tuh udah horor. Ada senior yang suka sama aku, terus ada adik kelas yang suka sama senior. Mejaku ditulisin kata-kata kasar setiap hari, udah tak hapus, besoknya ada lagi. Oh, pokoknya kenapa gitu. mendapatkan perilaku seperti itu? Nah, karena aku Ya mungkin kan karena cowok senior langsung dapat perlakuan kasar ke Nara kan? Pasti ada sesuatu. Ada sebab, ada akibat. Adik kelasnya tuh udah nyatain cinta nih Oh, sama kakak kelas yang dari- suka sama aku. Oh, adik kelasnya cewek, kakak kelasnya cowok. Iya. Dia adik kelasnya tuh menyatakan cinta ke kakak kelasnya gitu. Terus kakak kelasnya itu suka sama aku. Oh. Karena aku tidak peka dan aku tidak suka cinta-cinta. Otakku Korea aja. Dari SMP dia udah lakukan tembak-tembak. Iya, Korea-Koreaan aku dari SD. Terus Nah, maksudnya di percintaan kasus seperti itu tuh Iya, itu horor banget. dari SMP. Itu udah sampai aku tamat. Nah, ntar lu. Jadi kakak kelasnya tuh menyatakan cinta kepada Nara apa enggak? Ya. Oh, Oh, ada berapa ya? 3 kayaknya. 3 kakak kelas. Ya, waktu itu tau gak lagunya Es Teh 2 Gelas? Ya tahu. Yang jangan- Puspa itu. Ya! Oh. Itu kakakku yang ngangkat kakakku. Oh, gitu. Dia ada yang nyanyiin nih. Oh. Apa? Jangan. Dari udah SMP udah dia ada yang nembak gitu ya. Terus aku berkaca dong, muka aku kurus hitam. Soalnya ada yang sukain. Sehat gak sih? Ya balik lagi dari tadi kan perlakuan yang coret-coret tuh. Iya. Mungkin kakak kelasnya tuh adik kelasnya tuh tahu kakak kelasnya tuh menyatakan cinta kepada Nara, makanya dia berbuat seperti itu ya. Iya. Berarti itu kelakuan bullying yang dilakukan kepada Iya sih, ke tadi. Nggak Nara. usah dicontoh ya. Ya, untuk Dan waktu itu dicontoh. aku jadi ketua OSIS dong. Aku jadi ketua OSIS. SMP Mati dia. banyak sekali kegiatannya kalau orang-orang tomboy itu Ya. tomboy itu aduh, Ketua OSIS dibully bro. pokoknya ya Tomboy lagi. teman-teman di rumah selagi masih SMP atau SMA tuh fokus aja dulu lulus, jangan mikirin bisnis cinta-cintaan. Iya Seperti betul itu. banget, tahu gak penting banget tuh. Nih yang panas kayak ini nih, pakai tisunya dulu. Ih, aduh. Tapi ini tadi kayaknya kena abunya tadi ya. Ini nih abunya. Kayaknya nggak panas nih abunya. Iya, emang nggak Kok panas. bisa nggak panas? Tak taruh di kulkas. Hah? Nah bentar nih, kenapa abunya bisa nggak panas? Iya nih emang abu tidak panas. Abu dingin. Kalau emak-emak taunya abu dingin. Abu dingin gitu. Iya, ini bener-bener abunya Coba tuh. sekali nih. Biar bener nih. Nih, kok gak percaya? Aku dapat nyoba. Ayo. Oh iya, Hah? nggak panas ya? Tadi kena kaki, tadi Nggak panas sama sekali. Coba aku ini iya. Nggak mau, nanti kena api. Lu kirain body? Jadi bener ya abunya nggak panas. Jadi nggak usah khawatir pokoknya. Jadi jangan dijadiin skincare ya. Berarti udah dari. Nah, kalau lanjut nih ke SMA kan baru kita kenal nih. Ya. Sama nggak dapat perlakuan seperti itu? Apakah Nara sudah mengenal cinta waktu SMA mungkin? Oh pasti. Hah? Sebenarnya cowok idaman Nara tuh seperti apa sih, pengen tahu? Pertanyaan tuh numpuk gitu. Iya kan kita undang, kan ini sambil santai makan godong Oh, gitu. gitu. Sekalian hemat biaya, kita nggak beli makanan terus tiap hari kan? Curhat ya. Kayak tempo dulu gitu ya. Ya kan klasik modelnya kan, pecinta klasik pokoknya. Besar banget, aku suka yang besar. Nah balik nih pertanyaan, waktu lanjut ke SMA, sama nggak dapat perlakuan seperti itu? Pernah. Ini kayaknya beberapa sahabat-sahabatku tahu semua. Termasuk Mama. Pokoknya Mama dia. Kalau mama dia yang lagi nonton di luar Bali. Iya, dia tahu.
Dulu aku ikut ekstrakurikuler. Apa? Kita sama ikut ekstrakurikulernya. Ikut aja ya. Kalian ikut apa? Marching band dulu. Abis ini senior nonton tahu dah yang mana. Ya. Oh, senior marching band yang nyari. Wih, ngasih sama dia nih. Ya. Teman-teman di rumah suka nggak lihat cewek-cewek tomboy seperti ini? Kira-kira ya? Komen-komen. Lebih senang soalnya kalau cewek tomboy itu kayak nggak baper gitu. Cut dulu coba tuh kayaknya mau tadi sampai mana aja tadi? Sampai Bogor. Hah? Bogor enggak, bukan tadi karena ada kakak kelas SMA ya. Tadi iklan dulu teman-teman. Ya terus tahu apa dapat perlakuan seperti apa? Jadi gini. Aku nggak tahu nih kakak senior itu suka. Kan? Cuma dengar aja. Terus pelajaran IT nih komputer. Ada terus sama telepon terus-terusan itu aku diteror 1 minggu. Akhirnya aku beraniin baca sama aku angkat juga teleponnya. Ternyata itu pacar dari kakak kelas itu, pacarnya. Dari SMP sampai SMA dapat perlakuan maksudnya buat dapat teror bullying seperti itu ya. Dan itu pakai bahasa kasar, pakai bahasa Bali kasar. Padahal cewek ini dia itu berkasta. Dari salah satu puri terkenal di Bali. Ya nggak usah lah disebut ya nanti. Ini cari orang. Dan itu aku dijaga loh. Dijaga pulang sekolah, iya setiap hari ekstrakurikuler itu hari apa? Jumat atau Sabtu ya, pokoknya itu aku dijaga dia anak basket, yang cewek anak basket. Perawakannya tinggi banget, berisi, sedangkan aku kurus krempeng, triplek. Tapi kenapa ya dilihat Nara sebagai cewek idamannya sama kakaknya itu ya? Kenapa dia juga ketahuan dari ceweknya itu bisa deketin pacarnya tuh deketin Nara gitu? Mungkin karena gosip-gosip gitu dah ya, kebiasaan negara plus 62. Emang pernah dekat sama kakaknya itu? Enggak, aku ngomong aja nggak pernah. Oh, kenapa bisa seperti itu? Biasa luri cewek tuh kayak saingan walaupun kita nggak kenal. Tapi kalau udah ada isu tuh kayak kita apa sih orang nih? Satu musuhan semua ikut. Iya sih, tapi menurut saya mungkin nggak usah sampai neror seperti itu. Seharusnya kan, karena belum ada bukti juga kan. Ya belum ada bukti atau nggak cowoknya juga belum ngechat kan? Iya. Cowoknya juga belum ngechat. Pokoknya itu kehidupan sekolah mungkin emang seperti itu kali ya. Kira-kira merasa risih nggak dapat perlakuan risih banget sampai aku ganti-ganti nomor. Iya? Ya, sampai aku selesai dari ekstrakurikulernya itu. Oh, itu alasannya selesai? Pokoknya banyak deh. Itu bener-bener aku pusing. Aku mau pengen bebas nyari jati diri. Lepaskan hal-hal yang membuat kalian rusak. Oh, iya. Serem banget. Ternyata serem-serem banget. Ternyata cewek-cewek tomboy itu emang idaman dari banyak kaum pria ya. Bukan lelaki ya. Kamu tomboy aja. Tomboy itu sebenarnya lebih gimana jadi tomboy ini agak tersiksa apa gimana, apa enjoy aja? Ada yang nyamannya bener-bener jadi cewek feminim dan manja, ada yang nyamannya kayak aku santai-santai aja. Sebenarnya aku nggak sadar diriku ini tomboy ya, mana ada cewek tomboy itu sadar dirinya tomboy. Jujur ya aku lihat tuh, aku pikir tuh kayak dibuat-buat, ngerti? Seperti jalannya yang gini tuh aku kira tuh dibuat-buat. Kesannya biar lebih ke orang takut sama kita gitu. Kalau dari pandanganku ini, nah nggak tahu juga dari Naranya itu apakah emang itu dibuat-buat atau emang gaya stylenya emang pribadi seperti itu gitu. Sebenarnya itu emang sejak dalam kandungan dah begitu sih akunya ya, nggak dibuat-buat. Mau itu jalan, mau cara ngomongku, perawakanku dibilang atlet renang pada aku kelak. Nanti gue soalnya ya emang stylenya ngelipat baju dulu gitu. Itu benar-benar asik banget, itu menambah kepercayaan diri. Nah dari segi pandangan saya tuh kan saya pikir tuh emang itu nih buat-buat nih orang nih gitu, buat-buat biar orang lain tuh takut deketin kita gitu. Ya. Mungkin bisa jadi ya biar nggak dideketin cowok-cowok kayak gitu. Itulah mungkin kan saya mikirnya seperti itu. Terus jadinya kenapa bisa kasusnya bisa selesai? Karena gimana? Sebenarnya ya itu karena aku yang menghindar. Artinya kita mundur lah, kita lebih tidak melawan, itulah intinya ya. Tidak samanya orang mengalah itu salah. Dan benar-benar kalah ya. Lebih baik kita menghindar, penting biar aman, damai, tentram, abadi, sentosa. Iya gitu. Ya.
Terus sebenarnya cowok idaman Nara tuh sebenarnya cowok Kayak seperti apa? pacar aku. Aduh. Aku nyari aman. Oh gitu, dari aman ya kayak pacarnya yang di rumah. Kalau cowok idaman ya, Hmm? aku yakin 99% wanita di dunia pasti cowok idamannya kayak Lee Min Ho. Kayak Park Seo Aku Joon. juga, aku dapetnya gini. Lee Min Ho celuk. Bercanda. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Ntar lu, gimana kamu tahu? Gimana kamu bisa tahu itu orangnya nyaman sedangkan kamu belum kenal? Gini. Kan bukan orang pertama lihat pasti dari muka kan, nggak mungkin dari Iya, pertama. aku salah satu orang yang nggak bisa dari hati ke mata, pas aku dari mata ke hati. Zaman sekarang udah berubah loh. Nggak mungkin dari dompet ke hati. Gitu. Bukan dari mata Oh, iya. ke hati. Gitu ya. Iya. Aku mau lihat dompetmu dong. ada wah, Gak ada uang. ada parkir malah banyak. Gitu. Gimana tuh? Pasti kan yang penting good looking kan pertama kan? Ngaku aja, nggak Iya, iya. nggak usah malu-malu. Iya ya. Oh Ya. ya sih mantanku cakep-cakep kok. Yang Andre juga cakep-cakep. Hati-hati pacarnya sekarang dijaga. Jangan didengerin. Nah gitu kan ada yang misalnya kalau mungkin kalau cewek tomboy seperti ini tuh nyari cowok yang lebih ke ada sisi feminimnya juga yang nggak kayak emang kuliah cowok yang gitu, ada yang gede berotot gitu. Iya, benar. Mungkin ada yang nyari biasa lempe gitu. Nah itu yang pengen saya ketahui dari pandangan Nara tuh tipe cowoknya tuh seperti apa gitu. Gini, jadi sebagian besar cowok yang deketin aku dan yang pernah sama aku itu sebagian besar itu cowoknya metroseksual. Nah pertanyaan saya kan kapan pertama kali pacaran? Kuliah dia. Kuliah. Ya, lama kan aku jomblo. Jadi first love-nya tuh kuliah. Emang first love apa? No. Pacar pertama belum tentu first love loh. Nah aku ya sih first love-nya tuh gimana? First love juga waktu kuliah. First love First love dulu baru mati macamnya. First love dulu. First love dulu. Karena gagal. Jadinya nyari pacar. First love kenapa gagal? First love tuh kenapa gagal gitu? Jadi Sampai keringetan ditanya santai aja. Pacarnya nonton habis ini bertengkar, kamu tanggung jawab. nggak apa aku udah tahu. Ya udah, pasti kan Udah terbuka. seharusnya kalau pacaran tuh emang kalau serius tuh harus terbuka. Udah. Ya udah. Asal angka-angka yang lain dulu ya. Yang penting kan udah tahu nih. Nah first love-nya tuh kenapa bisa nggak jalan? Ya karena Kalangan apa? aku nggak pernah pacaran, jadi aku tidak tahu cara menunjukkan kalau aku suka sama dia. Apalagi cewek loh ya, cewek suka duluan sama cowok itu gengsinya tinggi banget. Ya kan, beda kalau cowok suka sama cewek kan, yang ceweknya senang-senang aja. Tapi giliran cowok dideketin sama cewek, dia menurutku sih dia tuh ilfil awalnya. Nah tadi cowoknya ilfil. Kok ilfil? Menurutku sih gitu, karena dia bener-bener kayak nggak mau deket gitu loh, duduk sama aku nggak mau, padahal aku belum bilang, tapi aku punya teman ember cendol. Dia duluan ya kan? Bukan dia ilfil, mungkin cowok itu emang karena jantungnya tuh gedep kenceng gitu sama orang yang dia senengin, makanya tuh dia malu-malu gitu. Sebenarnya contohnya nih, aku sama kameramen kan emang dulu duduk gitu. Oh gitu. Masa ngomong awal. Oh aku tahu artinya berbuka puasa loh. Bukan gitu. Beduk. Duduk buka puasa. Kalau aku ngomong sama kamu tuh biasa, tapi belum tentu aku bisa ngomong seperti itu di kameramen saya gitu. Iya, mungkin ya, yang cowok tuh pikiran seperti kayak itu gitu. bukan ilfil, tapi dia tuh bingung gimana sih caranya biasa saja dalam situasi seperti itu, sedangkan Mungkin dia ya. punya perasaan yang spesial ke Nara Habis itu gitu. gimana? Mungkin dari situ dah si cendolku itu dia ngechat duluan, aku punya temen yang suka sama kamu, dibalas langsung, oh sorry aku nggak pengen pacaran.
Kau langsung nenggal lepas lagi. Nara yang ditolak apa gimana? Jadi aku belum menyatakan, temenku yang nyatain dia ya. Gitu. Soalnya ada jembatan yang menyampaikan udah ditolak. Kayak mak comblang gitu. Iya bener banget. Jadi yang temannya Nara bilang kalau ke cowoknya itu ada yang suka sama kamu gitu. Dia bilang sama aku punya teman. Kim yes. Kim. ya dia dah. Itu jadi ya udahlah. Langsung ditolak itu. Iya. Itu cinta pertamanya. Iya. Yakin? Iya. Oh. Yakin banget. Terus pertama kali pacaran gimana? Biasa deh itu jangan contoh HP ya. Gara-gara patah hati jadinya langsung nerima. Patah hati dari orang yang ditolak nih? Ya. Langsung Terus, cari pelampiasan gitu? Enggak sih, ada yang deketin gitu kan. Nah yang kebetulan juga dia sekasta sama aku. Oh gitu, sekasta. Jadi pikirku, oh sekasta nih, ya udah aku terima aja gitu. Dan sanalah aku ya menyesal nggak sih? Nggak boleh menyesal ya, kan keputusan sendiri. Ya jadiin pengalaman hidup lah. Ya gimana tuh pengalaman hidupnya tuh? Itu takutnya dia nonton terus lagi muncul masalah. Garis besar aja gitu. Iya garis besarnya tuh kenapa nggak jalan, kenapa bisa selesai? Gini, dia nggak boleh bilang gitu ya. Dia mempunyai sifat yang ekstrim terhadap pasangan, terutama pasangan keluarganya gitu tahapannya. Pasangan dulu, keluarganya, baru lingkungannya. Ekstrimnya ini dalam konteks yang merugikan. Ekstrim merugikan gitu. Kayak obses gitu. Obses itu gimana sih ya? Kayak dia pengen memiliki tinggi gitu. Ya. Hal-hal kecil, misalnya kamu boleh pergi tapi cuma sama cewek dan itu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya nggak boleh lebih dari 2 jam. Oh, mungkin seperti kayak apa tuh, posesif. Dan dia obsesi banget. Dia suka cewek yang ada tai lalat di bawah mata. Gila. Sampai Ya, dia punya lukisan yang sebelum kenal sama aku, dia lukis itu ada emang tai lalat di bawah matanya cewek itu. Dan dia suka banget sama Chelsea Islan. Yang tanggal lahirnya sama kayak gue. Berarti dia nyari cewek berdasarkan 1 tai lalat, 2 seperti Chelsea Islan itu. Yang kebetulan ada di aku gitu loh. Jadi dia kayak mungkin dalam dirinya gue terpenuhi banget nih. Dan berkasta lagi kan. Sama gitu, terpenuhi banget. Dan dia juga dulu sempat kuliah di Fakultas Hukum tapi gagal. Misalnya aku di Fakultas Hukum, jadi kan dia kayak ya udah kamu yang nurusin kayak penyaluran itu loh, seneng deh gitu. Nah lanjut lagi nih, apa nih yang ekstrim ya? Hal kecil lagi, nggak boleh pergi sama kakak yang cowok, nggak boleh pergi sama bapak sendiri. Sampai bapak karena mereka adalah spesies laki-laki. Berarti emang seharus pure sama cewek gitu? Iya, kalau mau pergi sama cowok cuma boleh sama dia. Oh gitu? Gitu. Awalnya aku kira bercanda, tapi itu emang bener. Apa yang dia bilang itu emang bener, itu jangka panjang. Dan kalian kayak seperti otakku dicuci gitu loh. 1 menit nggak balas chat, kamu selingkuh ya? Gitu? Ya? Mungkin nggak waktu dulu keluar nggak bilang tuh di video call atau nggak di telepon? Iya sering banget sih. Iya? Kalau nggak dia mabuk, terus dia nelfon aku bahasa-bahasa kasar gitu dah, kok yang marah-marah. Itu kayaknya ekstrim banget. Toxic. Itu pacaran, jenis pacar toxic itu ya? Yes, toxic relationship. Toxic relationship gitu. Yes. Terus berapa lama? Orangnya berapa lama bisa tahan dengan hubungan seperti itu? Awalnya maunya setelah 4 bulan. 4 bulan itu 3 bulan pertama dia baik banget ya. Setelah 3 bulan itu 4 bulan aku udah pengen putus karena 1 bulan benar-benar over. Terus dia ngancam bakalan ngancam dia nggak mau wisuda, entah dia bunuh diri kayak gitu. Gitu seperti itu. Itu aku diancam terus, aku bertahan sampai 9 bulan. Dan waktu itu aku pergi sama teman-teman, kita jalan-jalan
seharian dimana HP ku waktu itu jadi dipakai Maps tuh, jalan, jadi kan nggak bisa dipakai chat seharian dong. Oh, pakai Maps ke Google, pakai Google Maps Ya, itu. aku nggak bisa balas chatnya dia. Itu untuk pertama kali juga seharian. Waduh, hancur kan gue. Bener-bener itu bertengkarnya luar biasa ya Tuhan. Bapak sendiri nggak pernah ngomong kayak gitu. Pokoknya kata-kata yang tidak layak didengar oleh telinga Iya. lah intinya. Binatang keluar semua. Binatangnya kasihan kayak dengar-dengar. Ini teman-teman bagi cowok yang nonton di rumah, pokoknya janganlah sampai berkata kasar kepada cewek ya. Iya bener banget. Sama semua orang juga jangan Ya jangan berkata pokoknya kasar jangan sih. berkata kasar, apalagi udah kalau main fisik itu udah nggak. Betul banget. Apalagi ceweknya udah baik, udah setia. Mungkin Udah. emang posesif mungkin ya. Akhirnya besoknya aku minta putus. Dan Apakah- itu nggak gampang juga. Putus pun nggak gampang. Nggak gampang, susah banget, apalagi keluarganya juga ngubungin, terus dia itu sampai berdarah. Hah? Berdarah-berdarah? Yes. Gimana maksudnya? Dia Saya tuh harus memperhatikan dia fokus. menyakiti dirinya sendiri supaya aku punya rasa kasihan. Kayak gini-gini? Ya Ya? lebih. Oh sampai lebih ya? Oh. Ya itu parah banget. Dia minta putus ketemuan langsung kan, dengan Dengan bodinya postur yang ada berdarah gitu. nggak memar itu di mukanya gitu deh. Karena aku takut, aku minta tolong juga sama saudara untuk nemenin. Terus sih kita selesaiin di sana. Entah itu selesai apa enggak, aku rasa sih udah selesai. Itu sudah berlangsung 5 tahun yang lalu. 5 tahun ya apa 6 tahun yang apa? Udah lama banget lah gitu. Jadi berapa bulan tuh pacar? 5 bulan apa? 9. 9. Tapi udah cukup hebat ya bisa tahan dengan Yes. pacaran seperti itu dengan Yes. waktu 9 bulan ya. Mm-mm. Nah itu menimbulkan trauma nggak untuk Ya. mulai kembali menjalani hubungan asmara? Trauma banget. 2 tahun ya. 2 tahun itu bener-bener gak gampang. Aku juga kayak depresi juga. Aku anggap semua laki-laki itu sama seperti dia. Gitu mungkin ya. Kalau orang bilang cewek sering bilang di quotes di Instagram tuh semua cowok sama aja, mungkin karena cinta pertama mereka mengalami hal yang tidak Nggak bagus mengenakan gitu ya. Jadinya makanya dia Iya, bilang bener semua. Jadi dari semenjak itulah muncul pikiran semua cowok seperti itu. Iya, siapapun yang deketin aku pikir sama kayak dia. Oh, sampai segitunya. Sampai aku pikirin pokoknya udah aku lebih baik sibuk sama diri sendiri aja. Tapi itu bahaya loh, nanti semakin bertambah umur semakin kan bakalan nanti Yes. bakalan sulit nyari pasangan. Nanti ujung-ujungnya nikah tua atau enggak Iya. nggak nikah sama sekali Iya. gitu. Dan itulah tahapnya. Itulah fungsinya kalian punya sahabat-sahabat dan orang-orang terutama keluarga dan sahabat-sahabat itu yang benar-benar positif, itu ngedukung kalian, pribadi kalian. Makan guys. Aku nggak disuapin. Makasih. Jadi kalian itu dibuat pribadinya itu lebih percaya diri, nggak semua laki-laki kayak gitu. Pokoknya banyak hal positif yang bener-bener pokoknya buat aku lebih dewasa. Gitu deh. Akhirnya aku membuka hati lagi. Tapi waktu masa vakum itu banyak nggak yang nyari?